Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah penggunaan dari sistem penentuan calon penerima benar rumah menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Yang pertama adalah kita masuk pada forum login, di mana kita akan disuruh untuk memasukkan username dan password. Nah, username dan password yang digunakan dalam sistem ini harus sesuai dengan username dan password yang telah ditetapkan, yaitu admin. Ketika kita memasukkan password atau kombinasi password yang salah, maka akan muncul pemberitahuan bahwa password dan user Anda yang masukkan ada salah. Maksudnya bukan salah, maka pengguna tidak akan berhasil masuk ke dalam sistem. Maka akan muncul pemberitahuan bahwa salah kombinasi username dan password. Nah, seperti ini. Kemudian setelah kita masuk pada menu pada halaman web, menu home, maka setelah pengguna berhasil masuk ke dalam sistem, maka tampilan yang pertama kali muncul adalah menu home, di mana menu home ini terdiri dari beberapa menu. Yang pertama adalah kriteria alternatif, perhitungan dan password dan logout. Di mana di kriteria ini kita dapat mengubah, menambahkan dan menghapus data. Sama halnya dengan di menu alternatif. Pada menu home ini, setelah pengguna berhasil masuk ke dalam sistem, maka tampilan yang pertama kali muncul adalah menu home. Pada menu ini, sistem yang akan menampilkan penjelasan tahapan-tahapan penggunaan sistem. Kemudian kita masuk pada halaman kriteria, di mana halaman kriterianya adalah kita dapat menginput kriteria yang telah ditentukan, kemudian menginput nilai bobot kriteria. Halaman ini berfungsi untuk mengolah data perhitungan AHP untuk mendapatkan bobot kriteria. Di sini kita dapat menambahkan data kriteria. Di sini saya contohkan adalah kode C7. Kemudian dengan nama kriteria yaitu listrik, penggunaan listrik. Kemudian kita pilih. Nah, di sini atribut hanya ada dua, yaitu benefit dan cost. Benefit ini menunjukkan bahwa benefit ini dimaksudkan adalah keuntungan dan cost adalah biaya. Kita pilih adalah cost. Ini adalah sebagai contoh. Kemudian kita klik simpan. Nah, data kriteria tadi itu berhasil untuk ditambahkan. Kemudian kita dapat mengedit data kriteria tersebut. Kita dapat mengubahnya menjadi, misalkan kita mau mengubahnya menjadi listrik saja, maka kita klik tombol simpan. Nah, data tadi itu berhasil untuk diedit atau diubah. Kemudian kita juga dapat mengubah data, maksudnya kita juga dapat menghapus data kriteria. Yang coba saya hapus adalah data kriteria dari listrik. Kemudian localhost menyatakan bahwa hapus data. Oke. Kemudian kita masuk pada nilai bobot kriteria. Di sini kita dapat mengubah nilai bobot kriteria.
Di sini jelaskan bahwa di sini bobot kriterianya adalah kita menentukan masing-masing nilai prioritas dengan elemen antar kriteria dengan cara memberikan penilaian dengan suatu elemen. Di dalam penilaian perbandingan antar kriteria dengan intensitas kepentingan dengan nilai 1 sampai dengan 9. Di sini dijelaskan bahwa di sini kita dapat melihat bahwa kondisi rumah 9 kali lebih penting daripada status rumah. Kemudian, kondisi rumah 7 kali lebih penting daripada luas tanah. Kemudian, kondisi rumah 7 kali lebih penting daripada penghasilan. Kemudian, kondisi rumah 6 kali lebih penting daripada pekerjaan. Yang terakhir adalah kondisi rumah 5 kali lebih penting daripada jumlah tanggungan. Nah, di sini kita dapat mengubah nilai bobot kriteria. Yaitu, misalkan kita ingin mengubah kondisi rumah 8 kali lebih penting daripada status rumah. Maka kita klik tombol ubah. Maka kondisi rumah 8 kali lebih penting daripada status rumah itu berhasil diubah. Kemudian, kita juga dapat menambahkan data alternatif. Misalkan saya contohkan adalah nomor kartu keluarga 760. Nama alternatif yaitu, misalkan saya contohkan diri saya sendiri yaitu Nur Madinah. Alamat luar. Kemudian kita klik tombol simpan. Maka data yang tadi saya inputkan itu berhasil untuk ditambahkan. Di sini kita dapat mengubah data alternatif. Yaitu kita ubah, misalkan kita mau mengubah namanya jadi atau menamakan Nur Madinah Dina. Jadi kita simpan. Kemudian kita juga dapat menghapus data alternatif ini. Yaitu kita pilih aksi atau tombol hapus pada bagian pojok kanan. Yaitu kita hapus data. Nah, hapus data alternatif dari Nur Madinah Dina itu telah berhasil untuk dihapus. Kemudian pemberian nilai bobot kriteria. Pemberian nilai bobot kriteria, nilai bobot alternatif berdasarkan ranking kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria dinilai dengan angka 1 sampai dengan 5 dengan kategori nilai sangat kurang, cukup layak, dan sangat layak. Subkriteria dan bobot setiap subkriteria merupakan nilai yang ditentukan berdasarkan dari peneliti dengan persetujuan pihak Desa Bonde Utara dalam penentuan calon penerima beda rumah. Nah, di sini kita juga dapat mengubah nilai bobot alternatif. Nah, di sini saya contohkan adalah saya ingin mengubah nilai bobot kondisi rumah dari alternatif Rusli. Kita ubah menjadi 1. Kemudian kita klik tombol simpan. Nah, data tersebut sudah berhasil untuk diubah. Kemudian kita masuk pada menu perhitungan. Nah, di sini menu perhitungannya
di sini nilai perhitungannya yaitu menggunakan metode AHP, di mana halaman perhitungan ini adalah halaman untuk mengetahui proses perhitungan dari analisis perbandingan kriteria menggunakan proses AHP untuk mendapatkan nilai bobot prioritas. Langkah pertama dalam perhitungan metode AHP adalah menentukan matriks perbandingan kriteria. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan matriks bobot prioritas kriteria. Selanjutnya adalah matriks konsistensi kriteria. Setelah melakukan beberapa langkah, maka langkah terakhirnya adalah menentukan konsistensi indeks dan konsistensi rasio. Di mana untuk menentukan konsistensi indeks, rumusnya telah diuraikan pada presentasi yang ada di PPT. Yang diuraikan sebelumnya yaitu CI sama dengan lambda max dikurang N dibagi dengan N dikurang 1. Lambda ini didapat dengan menjumlahkan hasil bagi antara jumlah masing-masing baris dengan prioritasnya yang telah ditunjukkan pada tabel 4.5. Nah, nilai konsistensi indeks di sini adalah 0,082. Kemudian dilanjutkan untuk menghitung konsistensi rasio, di mana untuk menghitung konsistensi rasio dengan rumus CI dibagi dengan rasio indeks, di mana rasio indeks ini diperoleh dari ukuran matriks dari kriteria. Jadi nilai matriks yang ada pada sistem ini menggunakan ukuran matriks yang berorder 6x6, sehingga nilai dari rasio indeks ini adalah 1,24. Jadi untuk menghitung konsistensi rasio, jadi kita bahwa konsistensi indeks dibagi dengan 1,24 sehingga menghasilkan nilai 0,066, sehingga nilai uji konsistensi ini menunjukkan bahwa CR lebih kecil daripada 0,1. Maka bobot prioritas dalam sistem ini konsisten dan dapat dilanjutkan ke tahap perankinan menggunakan metode TOPSIS. Setelah menentukan bobot menggunakan metode AHP, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan TOPSIS, di mana langkah awalnya adalah menentukan matriks perbandingan berpasangan yang ternormalisasi. Di sini admin akan memasukkan nilai skala indeks 1 sampai dengan 5, kemudian menormalisasi per kolom berikut. Ranking kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria dinilai dengan angka 1 sampai dengan 5 dengan nilai kategori yaitu sangat kurang, cukup layak, dan sangat layak. Kemudian, setelah melakukan hasil analisa, dilanjutkan pada menentukan normalisasi. Kemudian, kita menentukan normalisasi terbobot, kemudian menentukan matriks solusi ideal, yaitu di mana matriks solusi ideal ini ada dua, yaitu matriks sosial ideal positif dan negatif. Kemudian setelah menentukan matriks solusi ideal,
maka akan dilanjutkan untuk menentukan jarak solusi dan nilai preferensi. Nah, nilai preferensi inilah yang akan dijadikan perengkinan, di mana setelah menentukan nilai preferensi, maka didapatkan alternatif terbaik, yaitu Husniati dengan nilai preferensi 0,564 dengan nilai Husniati dengan nilai 0,564. Kemudian alternatif kedua yaitu atas nama Sudirman dengan nilai preferensi 0,561, kemudian disusul dengan Husman 0,559. Nah, di sini dalam sistem ini juga kita dapat mengubah password, yaitu mengubah password lama menjadi password baru. Nah, di sini kita dapat mengubah password, yaitu password lama menjadi password baru. Di sini saya akan mengubah password baru, yaitu admin123. Kemudian klik tombol simpan. Maka password berhasil diubah. Kemudian kita log out, di mana pada menu logout ini kita dapat admin akan keluar dari sistem dan kembali pada tampilan